Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami, yaitu mengenai pengaruh program makan bergizi gratis terhadap kepercayaan publik kepada pemerintah Kabupaten Sukabumi. Di sini tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yang beranggotakan saya sendiri, Nadila Putri, dengan NPM 04123348. Saya Ageng Rasan dengan NPM 04143336. Saya Ogo Jafar Ramadan dengan NPM 04412341. Saya Faiz Abdurrahman dengan NPM 0441233358. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu mengenai latar belakang yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Program makan bergizi gratis atau MBG itu merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi anak usia sekolah yang diluncurkan secara nasional itu pada tahun 2024. Pelaksanaan MBG termasuk di Kabupaten Sukabumi itu masih menghadapi tantangan distribusi, logistik, dan pemerataan layanan akibat kondisi geografis yang berdampak pada efektivitas program serta kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Nah, oleh karena itu diperlukan penelitian ini itu untuk menilai pengaruh pelaksanaan program makan bergizi gratis terhadap kepercayaan publik di pemerintah Kabupaten Sukabumi. Baik, selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Sukabumi. Yang kedua itu bagaimana tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah Kabupaten Sukabumi, dan yang ketiga itu apakah program makan bergizi gratis ini itu berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah Kabupaten Sukabumi. Lalu selanjutnya di sini ada tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk mengetahui pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Sukabumi, dan yang kedua itu untuk mengetahui tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi, dan yang ketiga itu untuk mengetahui pengaruh program makan bergizi gratis terhadap tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah di Kabupaten Sukabumi. Nah, selanjutnya di sini ada kerangka konseptual penelitian. Kerangka konseptual penelitian ini itu bertujuan untuk menghubungkan variabel independen dan variabel dependen, yang dimana variabel independen ini itu adalah program makan bergizi gratis dan variabel dependen itu adalah kepercayaan publik kepada pemerintah. Nah, program makan bergizi gratis yang dimana itu variabel X itu diukur melalui 3 indikator. Yang pertama itu status peserta gizi, yang kedua perubahan perilaku makan bergizi, yang ketiga itu peningkatan pengetahuan gizi, dan yang kepercayaan publik kepada pemerintah atau variabel ya itu diukur melalui yang pertama transparansi program, yang kedua partisipasi publik, dan yang ketiga itu manfaat nyata dari masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi operasional. Nah, jadi definisi operasional ini terbagi menjadi dua variabel X dan juga Y. Kalau variabel X-nya ini adalah program makanan bergizi gratis, dan variabel Y-nya ini adalah kepercayaan publik, yang dimana memiliki 3 indikator. Yang pertama ini indikator dari X-nya terdahulu. Yang pertama ada status gizi, yang dimana persepsi terkait pemenuhan gizi anak melalui program. Yang kedua ini ada perubahan perilaku, yang dimana perubahan kebiasaan konsumsi makanan sehat. Yang ketiga ada pengetahuan gizi, yang dimana pemahaman mengenai gizi seimbang. Nah, kemudian ada indikator Y ini. Yang pertama ada transparansi, yang dimana persepsi mengenai keterbukaan informasi program. Nah, yang kedua ini ada partisipasi, yang dimana persepsi keterlibatan masyarakat dalam program. Yang terakhir ada manfaat publik, yang dimana persepsi manfaat program bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, dari semua variabel ini memiliki skala 1 sampai 4. Lanjut. Kemudian ada metode penelitian. Yang pertama ini ada populasi. Dalam penelitian kita ini adalah seluruh orang tua, wali murid, dan siswa serta keluarga yang mendapatkan program makanan bergizi gratis di Kabupaten Sukabumi. Kemudian ada sampelnya. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tersebut. Yang pertama ini ada orang tua, wali siswa, dan juga siswa serta masyarakat yang menerima program makanan bergizi gratis. Yang kedua ada berdomisili di Kabupaten Sukabumi tersendiri. Nah, yang terakhir bersedia mengisi kuesioner secara lengkap. Nah, yang terakhir sumber dan jenis data.
ada dua, primer dan juga sekunder. Kalau primer sumbernya ini berasal dari responden, yang dimana datanya ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner online kepada penerima program ini. Sedangkan sekunder sumbernya ini berasal dari dokumen pemerintah, artikel ilmiah, berita, dan juga buku, yang dimana datanya ini sebagai pelengkap terkait informasi program, teori, dan penelitian terdahulu. Kemudian ada teknik analisis data. Jadi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data adalah kuesioner. Data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada penerima program ini. Selanjutnya ada uji validitas. Uji validitas digunakan kepada setiap butir-butir pertanyaan dari kuesioner. Kita mencoba kepada 30 responden utama dan dikatakan valid jika data tersebut itu lebih dari tabelnya itu senilai 0,361. Karena ke-42 pertanyaan kita memiliki nilai R itu lebih dari 0,361, maka data tersebut valid. Lalu selanjutnya ada uji reliabilitas. Dalam penelitian kita, uji reliabilitas ini dilihat dari Cronbach alpha sebesar 0,976. Nah, hal itu lebih besar dari 0,70. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan dalam kuesioner penelitian ini itu dapat dipercaya dan sangat akurat. Selanjutnya ada uji asumsi klasik sebagai syarat dari regresi linear. Yang pertama ada uji linearitas. Nah, berdasarkan uji linearitas pada penelitian kami mendapatkan nilai linearitas sebesar 0,634. Nah, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel program MBG itu dan juga kepercayaan publik bersifat linear. Lalu yang kedua ada uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data tersebut itu berdistribusi normal atau enggak. Nah, dalam penelitian kita dilihat di sini sebesar 0,54. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian kita bersifat berdistribusi normal dan lebih dari 0,05. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas, di mana uji heteroskedastisitas ini itu dilihat dari jumlah dari nilai signifikasi sebesar 0,124. Maka dapat diambil kesimpulan hal itu lebih dari 0,05. Maka dapat disebutkan bahwa varians residual bersifat konstan. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Karena dalam penelitian kita memiliki satu buah variabel independen dan dalam uji multikolinearitas ini itu tidak diperlukan, maka dalam penelitian kita tidak terjadi gejala multikolinearitas. Nilai signifikasi dari uji hipotesis uji T yaitu 0,01. Dapat kita simpulkan bahwa variabel dependen artinya semakin tinggi tingkat kepercayaan publik, maka nilai variabel dependen juga akan cenderung meningkat. Lalu ada uji hipotesis uji R, yaitu dalam tabel ANOVA ada nilai signifikansinya yaitu 0,01, yang dimana nilai 0,01 itu lebih kecil daripada 0,05. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa model regresi yang digunakan layak dan signifikan. Meskipun uji F ini tidak kita perlukan pada penelitian kami karena memiliki jumlah variabel X hanya satu variabel saja, tetapi hasil uji F ini muncul bersamaan ketika melakukan uji T. Lalu di sini ada uji hipotesis determinasi square. Dalam tabel ini ada nilai R square yaitu sebesar 0,560. Hasil statistik menunjukkan bahwa variabel program akan bergizi gratis berpengaruh sebesar 56% terhadap variabel kepercayaan publik, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Lalu ada kesimpulannya yaitu semakin baik pelaksanaan program ini dijalankan, maka semakin tinggi juga tingkat kepercayaan masyarakat, dan saran bagi pemerintah meningkatkan kualitas perencanaan yang komprehensif, pengawasan berkelanjutan, evaluasi rutin, serta menguatkan transparansi dan akuntabilitas agar manfaat program lebih luas dan kepercayaan publik terjaga. Lalu untuk masyarakat, berperan aktif dalam mendukung program melalui pemberian masukan, keterlibatan dalam pengawasan, dan peningkatan kesadaran pentingnya gizi anak. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.